Ayo kita taklukkan dunia, cuma jangan menyamakan Allah dengan dunia. Karena ada ayat yang mengatakan tadi, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi angdadan yuhibbunahum kahubbillah. Dia mencintainya sama dengan mencintai Allah. Allah yang bilang, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi kalau orang beriman, asyaddu hubban lillah. Dia akan lebih mencintai Allah. Kita video callan sama teman, ayo untuk urusan dunia, ngajak jajan, ngajak kumpul, ngajak apa, ayo ya. Tapi kalau lagi urusan sama Allah, udah matiin dulu handphone. Ya video callan sampai pinggir Ka'bah, lu lihat nih, gue depan Hajar Aswad tuh, lihat tuh. Subhanallah ya. Tangan kirinya megang HP, tangan kanannya angkat tangan. Ini lihat ya, gue pasti lampu hijau nih ya. Gue sekalian Hajar Aswad sama lu nih. Bismillah Allahu Akbar. Ya sampai orang Indonesia disebut loh para masyayikh di Mekah loh. Sebenarnya bukan Indonesia, banyak. Orang kita tuh duplikator, suka ikut-ikutan. Ya, orang-orang Bangladesh yang lebih parah lagi malahan ya, sampai habis pulsa itu urusan tawaf dulu, orang tahu cara tawaf. Manfaatnya apa? Tadi dibilang dalam riwayat Imam Ahmad, nanti di akhirat Allah bakal bilang sama orang yang kayak gitu, enggak usah berjumpa dengan aku, kamu temuin orang yang kamu riak dulu. Hal tajiduna jazaan minhum? Apakah kamu dapat balasan dari mereka? Coba, hal tajiduna jazaan minhum. Allah, Nabi bilang begitu. Kata Allah tanya, apakah kamu dapat pahala dari mereka? Maksudnya gimana, Ustaz? Ritual ibadah ini menjanjikan pahala. Ya, kalau tawaf, umroh, paket haji, laisa lahul jaza ilal jannah, kan gitu ya. Tidak ada balasan yang paling layak sorga. Kalau kita lakukan itu semua karena Allah, ya Allah, beda orang yang pulang umroh, pulang haji, yang diterima sama Allah sama orang yang enggak, beda. Orang sholat tanha anil faksa wal mungkar, itu kan, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau perbuatan keji dan mungkar tersebut enggak dirasa, kenapa? Kenapa? Karena sholatnya pengen dilihat orang. Enggak tahu, alasan ulama mengkritisi, ini keumuman dalil. Karena dari awal dia beribadah, dia tidak kenal Allah. Dia tidak kenal Allah. Jujur deh, kita jujur nih. Mumpung Ramadan masih, kalau enggak besok, lusa, wallahu alam. Kita belum ru'yatul hilal. Baik yang nanya dari kemarin, Tat, Ramadan kapan? Ntar 1 Ramadan, Anda bilang gitu. Enggak, kapan Tat? Dia belum tahu, belum ru'yatul hilal. Enggak bisa kita duluin. Kita ru'yatul hilal dulu nanti. Mungkin nanti malam kelihatan hilal, berarti besok puasa. Atau lusa, wallahu alam bisawab. Paling enggak, kita masih punya waktu nih. Kita pengen beribadah puasa lillah karena Allah, bukan karena manusia. Ya, bukan karena manusia. Sengaja pada penuh di supermarket, belanja sampai penuh tuh gerobak, Masya Allah. Sampai mau pada kemana nih, banyak amat. Mau puasa Ramadan besok. Terus emang Ramadan makan banyak? Ya enggak nih, ngapain beli banyak-banyak. Jadi akhirnya bikin panik ekonomi negara kan. Kalau sudah begini, udah beras nggak mau turun, 18.000 sekilo. Betul ya? Kenapa? Karena ngelihat orang pada panik berjumpa dengan Ramadan. Padahal kan kalau orang yang berilmu tentang Ramadan, ini kan bulan ekonomis. Apalagi yang udah pada seneng diet tuh. Masuk Ramadan, disupport. Enak banget Tat, Ramadan Tat. Kita udah gak makan pagi, makan malam juga kita gak terlalu sekedar buka doang. Masya Allah. Ya ntar kalau untuk urusan sahur, ya kita sahur tetap karena ngambil berkahnya. Kenapa ngambil berkahnya? Karena memang Allah melalui Nabi mengatakan bahwa inna fis suhuri barokah, dalam surah ada berkah. Inna Allah wa malaikata yusalluna alal mutassahirin. Allah dan para malaikat berselawat sama orang yang sahur. Dia ambil manfaat itunya, enggak yang lain. Karena kata Nabi, tasaharu wala bijuz'im min ma tasaharu wala bitamar. Sahurlah kalian walaupun dengan segelas air atau sebutir korma. Bahasa Nabi itu simpel sekali. Nabi enggak mengatakan tasaharu wala bi ruzzin fi sahnin. Makanlah sahur seukuran nasi sepiring mentung, enggak begitu bahasanya. Cuma sekedar sebutir korma asal sahur. Coba orang-orang yang Masya Allah kan ekonomis kan berarti kan. Kita beli korma sekotak itu kalau cara makan kita, cara makan Rasul sebulan itu.
Buka puasa tamar cuma 3, ambil ganjilnya. Walaupun gak harus ganjil makannya, tapi ya gak banyak. Dan kurma itu kan manfaatnya Masya Allah ya, gizinya Masya Allah. Nanti malam, Masya Allah. Ini bulan ekonomis yang bikin panik tuh kita. Dengan alasannya apa? Hei, kita kan suruh bermacam-macam makanan. Aku pernah ingat loh, ada riwayat disampaikan sama Ustadz tentang hadis Nabi, Lisso'im farhatani yafrohuma. Orang yang berpuasa itu punya 2 kebahagiaan. Fariha idha aftara wa fariha idha laqiya rabbah. Kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan ketika menjelang berbuka. Ini kata bahagia menjelang berbuka ini disikapi dalam agama ini membuat orang bahagia pun pahala. Maka berkreasilah para tukang-tukang masak ini untuk membuat warna-warni makanan dan beragam rasa makanan supaya yang berbuka puasa itu senang. Ya, tetap dalam Islam ini kesenangan yang tidak mendatangkan kemubaziran. Jangan gara-gara efek lapar semua pengen dibeli. Ya, biar orang tahu riak loh masuknya. Ini Anda sengaja kalau udah mau menjelang buka nih kita ngabuburit nyari makanan supaya pada tahu kita juga puasa gitu loh. Kan jadi kacau kan? Padahal kalau dia berilmu, Nabi katakan tempat yang mustajab untuk berdoa itu menjelang berbuka. Kenapa menjelang berbuka malah pada ngabuburit? Ada tradisi masyarakat di negeri kita. Ya silahkan bertradisi, cuma nggak mengurangi syariat. Orang yang berpuasa kata Rasul itu diberikan mustajab doa sampai dia berbuka. Dan tempat yang paling mustajab buat dia berdoa itu ketika menjelang berbuka. Kenapa malah kita repot di luar? Sampai akhirnya kadang-kadang di kendaraan kita dengar azan dalam posisi kita nggak punya makanan takjil. Yang sangat disayangkan lagi kita nggak berdoa, rugi. Kalau tibang takjil gampang lah kita kantongin sebutir korma juga bisa lah dengar azan berkumandang makan. Walaupun azan bukan patokan ya, karena terbenam matahari. Hari gini ya salah satu yang dipersiapkan itu bukan cuma iman, jam yang bagusan dikit. Biar ukuran waktu masuk terbenam matahari itu kita tahu gitu loh. Jangan terus terselubung lah ria dengan bahasa nanya, udah azan belum? Ya, udah azan belum? Kata yang ditanya, emang mau sholat? Gituin. Azan kan buat sholat. Hayyalal sholat, hayyalal falah, enggak ada. Hayyalal saum, ada enggak? Hayyalal iftar, enggak ada. Enggak ada urusannya buka puasa sama azan. Cuma kalau udah azan pasti sudah harus buka, kan begitu bahasanya. Terbenam matahari, dalilnya terbit matahari dan terbenam matahari. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini jadi banyak aneka ria nih. Kalau kita enggak paham ibadah kita buat Allah, sampai urusan kita pengen orang lain tahu kita puasa saja beragam gaya kita. Ada yang sengaja belanja mulu kalau sore, dari pagi nggak kelihatan mukanya. Temennya bantal sama guling, sahabat pilau. Ya, subhanallah, kalau udah mulai asar hidup, seger semuanya, Masya Allah. Oh puasa juga, aku juga puasa loh, waduh. Sahur makan apa? Apa ya lupa, makan apa? Aku gak bangun sahur gitu. Bablas. Ya, hati-hati nih, hati-hati. Tipis banget. Padahal di Islam ini kalau betul-betul kita paham tentang arti ibadah, kita memanfaatkan momentum yang tepat. Ada kaitan dengan riya juga ketika dijelaskan Ramadan itu kan ada 3 keutamaan ya. Ada 3 keutamaan Ramadan. Ulama bilang, banyak sih sebenarnya, cuman yang diperjelas ini 3. Yang pertama ini kan bulan Al-Quran. Ramadan bulan Al-Quran. Siapa yang bilang? Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Allah yang sebut langsung di surat Al-Baqarah itu. Berarti ini bulan Quran. Cuma istilah bulan Quran ini bukan baru belajar Quran bulan Ramadan. Bukan baru ngaji bulan Ramadan. Ketahuilah jamaah, yang namanya Ramadan ini anugerah 1 bulan Allah berikan dalam setahun yang jumlahnya 12 bulan.
Jadi kalau bulan Quran, tolong bukan cuma Ramadan. Dari sebelum Ramadan Anda sudah baca Al-Quran. Masuk bulan Ramadan terusin baca, cuma pahalanya 10 per huruf. Ya, ada yang bilang, Ustadz, aku kan lagi ngaji, rutin tiap hari ngaji. Ini sudah masuk juz yang ke-7, alhamdulillah. Nah teman baru juz ke-7, sementara kalau Ru'yatul Hilal ntar malam, besok puasa, kita ngulang lagi saat dari awal lagi. Yang nyuruh ngulang siapa? Enggak, yang aku tahu, aku dengar katanya kalau Ramadan itu kan start, kita mulai ngaji. Lah, kalau bicara ngaji nggak nunggu Ramadan. Itu Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Itu Quran petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Emang kita mau ditunjukinnya cuma Ramadan doang? Setiap saat kita minta petunjuk, bahkan minimal 17 kali kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Adanya di mana ya? Di Quran. Makanya saya kadang-kadang kalau ngeliat teman-teman satu hari nggak sempat ngaji, udah lurus loh. Gitu loh. Sesibuk apa kita apa nggak ngebuka Quran gitu loh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita butuh petunjuk, tiap hari kita menghadapi kenyataan yang nggak semua memiliki jawaban. Kebayang. Makanya sahabat mendisiplinkan diri kalau mereka ngaji Quran di zaman Rasul itu 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Hukum asalnya mereka ngaji, berhenti ngaji kalau mandi. Hukum asalnya mereka ngaji, berhenti ngaji kalau mereka kerja. Hukum asalnya ngaji, berhenti ngaji kalau ada tamu. Jadi dibalikin ke hukum asal. Karena dia tercipta untuk beribadah. Maka hidupnya dekat dengan Quran. Masuk bulan Ramadan dapat bocoran kata Nabi. Hei sahabat, alif lam mim yang kau baca itu bukan alif 1 lam 1 mim 1 kata Nabi. Alif 10, lam 10, mim 10. Sahabat dengar kayak gitu, dia minta, ya Allah andai semua bulan dalam setahun itu Ramadan. Tuh. Mereka bersedekah di bulan lain, bulan Ramadan makin kenceng. Ini mah enggak, lu ngumpulin dana bro, iya buat sedekah Ramadan gitu loh. Bukan enggak boleh ya, boleh. Cuma kalau memang daily ada kesempatan bersedekah, kenapa mesti menunggu Ramadan? Ini dana buat apa lagi dikumpulin? Lebaran anak yatim. Dalam Islam tiap hari itu cinta sama anak yatim dan enggak ada lebaran anak yatim, enggak ada. Di Islam itu Id ada 3, Idul Adha, Idul Fitri, dan Id Yaumul Jum'ah. Ya, jangan dibuat-buat sesuatu yang tidak ada syariatnya. Ya, jangan bikin Syiah bangga punya ritual, karena mereka sudah mulai berani mengatakanlah semua perayaan itu kami yang duluan. Berarti kan produk mereka kan kalau sudah begitu kan. Nah orang Islam jangan taklid. Orang Islam ini cinta sama anak yatim gak nunggu setahun sekali. Tiap hari orang yang betul-betul cinta sama anak yatim kata Nabi, ana ma'akamil yatim fil jannah hakadha. Aku dengan orang yang cinta sama anak yatim seperti telunjuk sama jari tengah. Kapan saja. Semua ibadah. Nah cuma karena memang hubungan kita nggak bagus sama Allah, akhirnya ritual ibadah itu diperuntukkan untuk selain Allah. Ima pengen dipandang aku juga ibadah sama seperti kamu, tipis tuh yang pertama. Atau jangan-jangan memang kita merasa karena kita orang beribadah. Ini syirik khafi nih. Asyirku akhfa min dabibin namlah kata Nabi. Ada syirik yang lebih lembut lagi daripada langkah semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Nggak kedengeran, tentunya bentol. Itu betul-betul. Ya. Orang-orang dia maksudnya apa? Dia tahu efek dia berbuat baik orang lihat. Gitulah. Cuma dari awal dia berbuat baik biar orang lihat, ria. Ya, padahal dia udah tahu konsekuensinya kalau seandainya dia puasa, anak buahnya pasti puasa, gitu ya. Tapi dia nggak niatkan begitu, nggak. Ya, biar daripada lihat aneh puasa, biar dia puasa. Tipis tuh. Padahal andai dia mengatakan, andai mereka melihat aku berpuasa, ya Allah mudah-mudahan mereka bisa mencontoh yang kulakukan. Selesai. Tipis sekali. Kok bisa nggak ada bedanya, Ustaz? Tadi muamalah kita sama Allah bagaimana? Apa sih yang membuat kita ujub, sum'ah, ria? Ujub itu takjub dengan kebaikan yang kita perbuat. Kalau sum'ah itu
suka memperdengarkan ke orang lain yang kita berbuat. Kalau ria, pengen orang lain lihat. Ini hampir mirip nih. Ya cuma bedanya takjub dengan diri sendiri akhirnya berlebihan. Sehingga kita bisa ngelihat orang yang hafal Quran tapi takjub dengan dirinya. Males kita ngelihatnya. Kenapa? Sombong. Dimain-mainin gaya suaranya di depan orang dipanjang-panjangin, giliran sholat sendiri, kul huwallahu ma'ina atoina, ada orang Al-Baqarah sama Al-Imran. Ini orang-orang ujub ini, ya. Orang-orang sum'ah begitu. Ya diulang-ulang yang dia perbuat supaya yang lain dengar. Masya Allah. Atau ria, orang pengen lihat. Ini aneka ria nih macam-macam nih. Ya, makanya bismillah, kritisi muamalah kita dengan Allah supaya menggapai kemuliaan yang banyak. Ya kalau dibiarkan, tadi udah diomongin. Sampai di depan kiblat yang kita jadikan sebagai sentral kita sujud saja, orang itu bisa mempertontonkan ria. Ya, awalnya mungkin niatnya baik, ya supaya orang tahulah kalau aku tuh jadi baik karena sering umroh misalkan gitu ya. Tapi kok lama-kelamaan bikin konten yang siapa dia gitu loh. Ya, kalau mungkin guru-guru kita bikin syutingan dengan harapan di situ dia bisa nasihati teman-teman, ayo bismillah. Yang mau berangkat, mungkin yang punya uang bisa langsung berangkat, yang enggak bisa nabung. Atau paling enggak punya niat dulu, nasihat beda ya. Tapi kalau orang yang memang enggak ada memang bukan untuk itu gitu loh. Kemudian dia buat konten, manfaatnya apa? Enggak ada sama sekali. Tidak ada. Yang ada syuting ustadz lagi jalan. Ini ustadz kita lagi jalan dari belakang, kita lihat. Dia belok kanan, kemudian belok kiri. Ini kopi yang dia minum. Ustadznya kalau tahu marah gitu loh. Semua akhirnya orang-orang yang mungkin enggak senang dengan dakwah sunnah ini makin enggak nyaman ngelihat tingkah laku segelintir orang yang suka gampang dikit-dikit ya. Ya, Ustadz datang pegang handphone. Ahlan Ustadz, apa kabar? Ustadz di mana ini? Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya, supaya orang tahu antum dekat Ustadz. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan, bro, jamaah sis yang Allah muliakan. Ya, rasakan nikmatnya ibadah. Ibadah itu menjanjikan nikmat kalau tidak ada riya. Coba mulai sekarang kita belajar lillah. Praktekan yang kita ucapkan. Ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Rasakan. Sholat kalau betul-betul karena Allah, enggak peduli orang mau ngomentarin apa, yang penting karena Allah, demi Allah. Kita enggak punya lagi hayalan berbuat maksiat kalau betul lillah. Sedekah kalau betul lillah, Allah sudah katakan, ya Muhammad, unfik alik. Sampaikan kepada umatmu, dia memberikan infak, aku infakkan dia. Katakan wahai malaikat, sampaikan ayatku ini. Mana qasat sadaqatum min malin, tidak kurang harta karena sedekah. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti, asal enggak ria. Aku tuh bingung Ustaz, makin banyak sedekah makin jadi susah hidup ya. Ya karena ngonten, sedekahnya ngonten. Ya mau ngasih ke orang tuh sambil selfie, lihat ya, nih cara itu. Dan itu banyak sekali konten-konten yang membuat orang lain takjub, cuma niatnya ria. Suka ngasih pengemis di jalan dengan hadiah yang berlebihan sehingga dia menangis, kemudian disuting ya. Sebenarnya sih tipis sekali, Ana sih berhusnuzon. Mudah-mudahan dia berharap apa yang dia perbuat ini bisa dijadikan contoh buat banyak orang gitu ya. Ana berhusnuzon. Cuma tipis banget ketika banyak komentar di sosial media yang muji. Ya, karena ulama bilang pujian itu ya seperti bumerang yang mematikan buat orang yang melemparnya. Kalau enggak pandai menangkap, maka akan tertebaslah dia dengan bumerang tersebut. Makanya saran Ana dan buat diri Ana dan jamaah sekalian, ayo baguskan hubungan kita sama Allah. Kalau sudah bagus hubungan kita sama Allah, enggak ada lagi kemuliaan kecuali seperti yang dijanjikan sama Allah. Kita praktekin ini Ramadan. Ya, mungkin teman-teman nanti ada yang bukber ya, bikin buka puasa bersama alumni atau keluarga atau apalah ya. Ada yang nanti para bikers ini nanti kita ada kegiatan dengan teman-teman AOG ya, di Bogor insya Allah. Ada sahur on the road nanti ya dan lain sebagainya. Luruskan niat. Bukan pengen mengangkat
klub motor kita atau kelompok-kelompok kita, tapi ini semua karena momentum. Lillah, karena Allah, karena dia berilmu. Di mana Nabi memberikan bocoran cuma di bulan Ramadan, al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Bahwa mumpung bulan Ramadan, kata Nabi, kebaikan dilipat gandakan. Apapun yang kau perbuat, 1 dibayar 10, 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau buat puasa lebih dari 700 kali lipat. Nggak ada yang bisa mengukur pahala puasa kecuali Allah. Fa innahu li wa anna ajzibi. Puasa ini baik untukku dan aku yang bakal membayarnya, kata Allah. Di luar puasa, ayo maksimalkan. Tolong nikmati janji pahala yang Allah janjikan. Ya, wallahu a'lam bishawab.